Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibatu wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah tabaraka wa ta'ala, kita bersyukur, senantiasa memujinya, karena malam hari ini kita terketuk hati kita untuk menghadiri majelis ilmu, di mana di dalamnya membuat hati kita menjadi tenang, tentram, dan isi dari majelis ilmu tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dalam sudut pandang bahasa Arab. Ahibatu wa ummahati fillah, a'azzakunallah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan keempat berkaitan dengan mutala'ah fi ulumil Quran. Bagaimana kita bisa memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran dalam sudut pandang bahasa Arab. Dengannya lah kita bisa paham. Kalau bukan karena bahasa Arab, mungkin kita tidak mampu untuk memahami dengan baik. Kalau bukan karena belajar bahasa Arab, mungkin kita tidak seperti orang-orang saleh yang dimana mereka membaca Al-Quran, mereka tahu maknanya. Mereka meresapi setiap ayat di dalam Al-Quran, setiap kalimat, setiap kata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan di dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itu berbahagialah ummahat yang hadir pada malam hari ini, senantiasa mengingat-ingat akan nikmat yang luar biasa Allah berikan, sehingga kita semakin bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menelaah dan mempelajari apa yang menjadi manfaat untuk diri kita di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Kita akan masuk ke dalam fi ay surah wasalna, pada surat apa kita terakhir ummah. Dia masih ingat? Al-Kausar. Al-Ma'un terakhir. Al-Ma'un. 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 Ya. Kita sudah selesai membahas suratul Ma'un terkait dengan barang berharga, barang berguna. Maka kita akan masuk ke dalam surah berikutnya. Ya, namanya adalah suratu
Quraisy. Quraisy. Ya. Suratu Quraisy. Ya. Ini bentuknya adalah mudhaf wa mudhafun ilaih. Suratu mudhafun. Quraisyin adalah mudhafun ilaih. Tanpa alif lam. Ya. Karena Quraisy ini adalah sebuah nama kabilah. Disebutnya kabilah. Ya, kabilah ini apa? Suku. Ya. Seperti di Indonesia ada namanya suku Batak, suku Sunda, Jawa, ya. Seperti Ibu Tina, suku Jawa ya, betul ya Ibu Tina? Mohon koreksi kalau saya salah. Kalimantan. Oh, Kalimantan, Masya Allah, ya. Kalimantan, Dayak ya. Ya. Nah, atau Ibu Erviani suku Jawa. Sahih? Ya. Atau Ibu Nur Hasanah suku apa ini? Suku mana Ibu Nur? Enggak, Sunda ya? kayaknya ya. Sunda. Iya. Ya, Sunda sepertinya, ya. Bu Nah, Yuna tuh, Bu Yuna. Panuli. Bu Yuna dari Tapanuli. Tapanuli. Tapanuli itu Sulawesi ya? Sumatera Utara. Suku Batak. Oh, Tapanuli itu Sumatera Utara, ya. Sumatera Utara, ya. Melayu ya, suku Melayu biasanya. Ya, Tapanuli, Ustadz, orang Batak. Sapi Selatan. Oh, Batak. Suku Batak, tapi Orang Batak. Suku Selatan. Batak. Tapi suku Batak di daerah apa? Selatan. Selatan, ya. Oh, Masya Allah. Jarang ya, biasanya yang bermarga apa? Harahap itu biasanya non Muslim ya. Mayoritas ya. Iya, mayoritas ya. Ya, baik. Ya, Alhamdulillah di sini ada berbagai macam suku nih, Ummahat. Ya. Nah, ini ada satu suku. Ya, namanya suku Quraisy. Dari banyak suku di Jaziratul Arab. Ya. Siapa suku Quraisy sampai Allah membuat sebuah surat dinamai suku Quraisy. Sebegitu pentingnya ya suku Quraisy ini harus dipelajari. Ya, harus diingat-ingat. Ya, sampai-sampai Allah banyak literasi bahasa Arab, tapi diantaranya yang mendekatnya adalah Kirsch. Kirsch, Kurush. Ada bahasa Inggris tuh kurs. Itu dari bahasa Arab tuh, Mahat. Apa artinya? Kurs. Ya, kurs hari ini ya $1 15.000. Ya, ya disebut dengan kurs. Ya, nilai tukar. Ya, nah, betul. Tapi di sini yang dilihat adalah nilai. Ya, sesuatu yang berharga. Apa yang kita pahami sesuatu yang berharga, Umar? Kalau kata orang Padang namanya piti. Ya. Apa piti? Fulus. Kepeng. Uang. Piti. Fulus. Ya. Fulus. Ya, sahih. Ya. Jadi artinya kirs itu yang punya harta, Umar. Kirs itu artinya apa namanya? Uang receh ya, uang logam. Zaman dulu uang emas itu kan pakainya logam ya, logam emas, logam mulia. Ya, belum ada uang kertas, belum. Pakainya logam. Bentuknya seperti logam, ya.
koin ya, koin emas, koin dirham, koin dinar ya. Nah, kirsh ini adalah dinisbatkan kepada harta. Ya, Quraisy itu artinya adalah suku yang memiliki harta. Ya, kenapa memiliki harta? Karena terkenal dengan perniagaannya. Ya. Nah, setiap suku kan memiliki karakteristiknya ya, masing-masing umahat. Ya. Nah, di suku Quraisy ya, itu kerjaannya itu apa? Kerjaannya itu berdagang, pengusaha. Nah, dan identiknya Quraisy ini dengan keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suku Quraisy kembali kepada dari suku keturunan Kinanah. Kinanah itu adalah satu suku besar ya dari beberapa suku di Jazirah Arab, sehingga suku Kinanah ini bersumber dari yang namanya Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Maka suku Quraisy ini dari Nabi Ismail, bukan asli orang Arab ya. Sudah campuran dengan orang-orang dari Palestina ya, dari Irak. Karena Nabi Ibrahim sendiri kan sebenarnya dari Irak ya, Babilonia. Ya, ya. Maka Quraisy kita sudah kenal nih jadinya suku Quraisy ya, orang yang keturunan orang-orang yang berdagang ya. Ya, darahnya darah pedagang. Ya, kalau di Indonesia orang Padang ya, orang Cina ya, keturunan Cina, keturunan Padang ya, itu sukanya dagang. Nah, Quraisy demikian. Ya, mohon dibaca ya Ummahat untuk pembahasan kita. Ada 4 ayat ya, silakan bisa dibaca bersama-sama dari ta'awudz. Bagi Ummahat yang bisa membaca silakan dibaca, karena ini setiap hurufnya dapat pahala ya. 10 kebaikan. Masya Allah. Ya. Kepada Ummahat dipersilakan wahid, itsnan, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, Masya Allah. Ya, syukran. Ya, wa jazakunallahu khairan atas bacaannya. Ya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi gerbang kita untuk bisa memahami dari surah Quraisy ini. Ya, baik. Kita bahas Ummahat bersama-sama. Ya. Ayat yang pertama bunyinya adalah li'ilafi Quraisy. Diakhiri dengan huruf shin ya, yang diwakafkan. Quraisy. Ya, aslinya Quraisyin ya. Quraisyin aslinya. Ya. Kita bahas dalam 3 sudut pandang, secara bahasa terjemahan Departemen Agama, lalu secara bahasa Arab, dan secara kaidah bahasa Arab. Dan dimohon untuk membuka mushaf Al-Qur'an terjemahan ya Ummahat, jangan mushaf tanpa ada terjemahan, agar kita bisa mengcompare, membandingkan ya dengan terjemahan Departemen Agama. Dan siapkan alat tulisnya untuk membahas lebih detail apa-apa saja kosakata yang dibahas di ayat ini, dan mengapa menggunakan kosakata ini atau mufradat ini, dan kaidahnya seperti apa. Taib. Ayat yang pertama, kita mulai. Li'ilafi Quraisy. Artinya apa, Ummah?
disebabkan oleh kebiasaan kebiasaan orang-orang orang-orang Quraisy. Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya, kita sesuai dengan terjemahan ya. Ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya. Ya, apakah demikian untuk detailnya? Secara bahasa kita lihat li. Ya, li itu artinya untuk atau kepemilikan. Bagian dari harf jar ya, umahat. Ya. Lalu ada kata ilaf. Ilafun. Ya, ilafun. Aslinya adalah ilafun. Diambil dari kata kerja alifa ya'lafu. Ya, artinya adalah membiasakan. Ya, terbiasa. Ya, merutinkan dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau kita artikan li'ila fi Quraisy artinya pada suku Quraisy ada yang namanya kebiasaan. Karena dalam sudut pandang kaidah bahasa Arab, ya, ilafi adalah mudhafun. Quraisyin adalah mudhafun ilaihi. Aslinya adalah ilafu Quraisyin. Ya. Quraisyin. Ilafu Quraisyin. Ini adalah mudhaf, ini adalah mudhafun ilaih. Artinya pada suku Quraisy ada sebuah kebiasaan. Ya, ada sebuah kebiasaan. Ya, apa kebiasaannya? Itu pertanyaannya. Apakah kebiasaannya baik ataukah kebiasaannya buruk? Atau ini menjadi pelajaran buat kita ini, pelajaran buat kita kebiasaannya suku Quraisy. Secara umum ya, kita bicara bukan bicara orang muslim dengan orang kafir ya. Kafir Quraisy ataupun yang masuk Islam ya. Ya, kita bicara ini secara umum suku Quraisy. Ya. Ada sebuah kebiasaan yang patut untuk kita ambil pelajaran untuk dari suku Quraisy untuk kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang baik-baiknya kita ambil dari suku Quraisy, yang buruk-buruknya kita buang. Ya, sampai di sini fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, ini membuat kita bertanya-tanya kira-kira kebiasaan apa ya suku Quraisy ini. Nah, di ayat kedua ini kata kuncinya. Ya, kebiasaannya suku Quraisy yang patut kita tiru ya umahat dalam masalah kebaikan. Kalau masalah keburukan jangan ditiru. Ya. Apa kebaikan dari suku Quraisy, kebiasaannya suku Quraisy? Allah Ta'ala melanjutkan. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Artinya apa umahat? Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Di Mushaf Departemen Agama ada footnote-nya, umahat. Boleh silakan sambil dibaca. kebiasaan mereka Orang Quraisy biasa. Orang-orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapat keamanan dari kekuasaan negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar dari Allah kepada mereka. Oleh karena itu,
Sewajarnya lah mereka mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu itu kepada kepada mereka. mereka. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ummahat, jazakunallahu khairan atas pembacaan footnote-nya di ayat yang kedua. Nah, kita bahas tadi terjemahan secara Departemen Agama. Kebiasaan mereka berpergian Ummahat pada musim dingin dan musim panas. Kalau di Indonesia mungkin namanya musim apa? Kemarau dan musim Penghujan. Hujan. hujan. Ya, musim hujan, musim kemarau dan musim hujan. Ya, di setiap daerah kan berbeda-beda ya, setiap negara iklimnya. Tapi ini kita bicaranya di suku Quraisy, di kota Mekah nih. Ya, di kota Mekah. Ya. Nah, di sini kita lihat ila fihim. Banyak orang yang salah baca. Ila itu i-nya itu dibacanya panjang, ada ya-nya sebenarnya Ummahat. Ya, tapi ini adalah Rasam Utsmani. Yang menulis adalah penulisan Utsmani. Jadi i-nya ya hanya alif dan alif kecil di bawah, ya. Nah, kalau di penulisan Mushaf Departemen Agama, ya. La juga sama, ya. Harusnya seperti ini tulisan i, la, ya, tinggal ditambahkan fihim, ya. Artinya kebiasaan mereka. Apa kebiasaan mereka? Rihlah. Rihlah. Dari kata rohala. Yarhalu. Perjalanan. Perjalanan. Berpergian. Ya. Jalan-jalan Ummahat. Ya. Ya. Ini biasanya kaum Hawa ya. Sukanya apa? Jalan-jalan. Namanya apa? Rihlah. Kalau anak pondok bilangnya apa? Rihlah ilmiah. Bahasa anak negerinya study tour. Ya. Bahasa anak negerinya study tour. Anak pondoknya namanya rihlah. Outing. Kalau bahasa gitu. Outing ya. Ya, bukan outbound ya, outing ya. Jalan-jalan, field trip. Aduh, banyak tuh. Persamaannya banyak tuh. Rihlah. Ya. Mereka jalan-jalan kemana nih? Berpergian kemana? Musim asyita adalah musim dingin. Wasaif pada musim panas. Maksudnya apa? Ternyata Ummahat, ketika kita telusuri lebih dalam, suku Quraisy ini terkenal dengan usahanya. Yang kerja kerasnya itu luar biasa. Maksimal tanpa batas. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka, orang yang menjadi keturunan suku Quraisy itu kerjaannya tuh dagang aja. Memangnya nggak capek berdagang? Kan mereka kerja. Mereka menganggap mereka tidak bekerja Ummahat. Ya, mereka punya mindset pola pikir bahwa yang namanya berdagang itu adalah sebuah aktivitas menyenangkan bagi mereka. Ya, healing, obat buat mereka. Ya, karena disifati rihlah. Allah menggunakan kata rihlah di sini. Ya, rihlah adalah perjalanan yang menyenangkan. Yang mereka anggap sebuah hal yang menyenangkan berdagang itu. Ya. Sehingga mereka tidak menjadi beban. Nah, dagangnya kemana ini? Asyita. Musim dingin. Ini pinternya orang suku Quraisy ya. Saat musim dingin, mereka ke selatan dari Jazirah Arab Ummahat. Kemana? Ke negeri Yaman. Mereka tahu negeri Yaman itu adalah negeri yang tandus, lebih panas daripada kota Mekah. Ya, tapi di saat musim dingin, negeri Yaman sejuk, cocok untuk jual beli. Maka mereka membawa barang-barang yang terbuat dari tanah liat seperti kendi, ya, kidrun, ya,
Terus malaik yaitu mil'aqah ya, dan lain sebagainya ya, yang berkaitan dengan alat-alat ya untuk perabotan dapur dan lain sebagainya itu dibawa ya menggunakan humur. Humur itu artinya keledai-keledai. Ya, keledai itu membawa barang dan orangnya naik unta. Ya, mereka bawa ke sana berhari-hari ya, bawa jualan di sana di kota di negeri Yaman. Di negeri yang begitu tandus, lebih panas Ummahat. Kalau Ummahat pernah umroh gitu ya, di Mekah mungkin cuma 35-45 derajat ya paling panas. Kalau di Yaman lebih panas lagi Ummahat, bisa sampai 50. Ya. Karena di negeri Yaman itu ada satu daerah ya yang pernah dibinasakan oleh Allah kepada kaum yang petantang petenteng, berbadan besar ya, sampai nabinya sudah nggak bisa apa-apain lagi karena begitu petantang petenteng mereka, begitu sombong ya, yaitu kaum Ad ya. Kaumnya Nabi siapa Ummahat? Ada yang masih ingat? Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya. Kalau Mahat buka di Google Map ya, ada namanya bahasa Arabnya Sakhra Khali. Sakhra artinya padang pasir. Khali kosong. Nggak ada kehidupan. Ya. Di situ perbatasan antara Yaman dengan Arab Saudi. Ya, dekat dengan kota Tarim, Hadramaut. Ya. Nah, di situ ya Nabi Hud ya kaumnya dibinasakan. Maka cuacanya ekstrim di sana, panasnya luar biasa. Tapi saat musim dingin, cuacanya sejuk. Mereka jualan Ummahat di faslus syita. Musim dingin. Pinternya orang suku Quraisy nih. Ya. Kan kita bicara dari zaman jahiliyah ya, Ummahat. Ya. Di zaman keterbelakangan ya, di Jazirah Arab. Ya, negeri yang maju pada saat itu ada di Bizantium Rom ya, di Turki pada saat itu, Konstantin, Baitul Maqdis masih dikuasai oleh ya orang umat Nasara ya. Lalu mereka jualan, suku Quraisy ya, dagang ke negeri Yaman. Tapi ketika musim panas, as-saif ya, jadi kita belajar toksun ya. Toksun itu artinya cuaca, Umar. Ya, at-toksu atau toksun ya. Toksun artinya cuaca ya, ya, atau musim ya. Ada namanya asyita. Asyita musim dingin. Ya, lalu ada as-saif. Dan yang ketiga ada namanya ar-rabi'. Ya. Ya. Asyita musim dingin, as-saif musim panas, ar-rabi' adalah musim peralihan. Kalau di Eropa ada 4 musim ya. Asyita, winter. As-saif, apa? Bahasa Inggrisnya. Musim panas. Summer. Ya. Ar-rabi', musim peralihan. Ya di sana namanya spring ya. Spring. Ya. Musim apa? Semi. Ya, kalau salah mohon dikoreksi ya. Musim semi dan musim gugur, Ummahat. Nah, ya, musim gugur, musim semi itu dibedakan tuh di Eropa. Ya, di Arab cuma 3. Musim dingin, musim panas, musim peralihan. Ya, mau musim semi, mau musim gugur, sama Arabi ya. Karena di Arab tidak ada istilah ya, Jazirah Arab tidak ada istilah musim gugur. Ya, pohon semua ya, bahkan pohon kurma pun tetap hidup ya di musim dingin.
ya, pohon kurma tetap hidup di musim dingin. Sampai ke Yordan, ya, itu kan termasuk Jazirah Arab juga. Meskipun turun salju, ya pohon kurma tetap ada, ya, tidak gugur daunnya, ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan ar-rabi', ya, artinya musim peralihan antara musim semi dengan musim gugur atau musim gugur. Nah, ini kebiasaan orang suku Quraisy, ya. Ketika musim panas dia pergi ke utara dari kota Mekah, ya, kurang lebih sampai kepada 1.300 kilometer dari kota Mekah, yaitu kota Amman, ya, di mana di Urdun, ya. Urdun itu Yordan, ya. Tahu ya, namanya Madinatu Petra, ya. Di dalam kebiasaan orang-orang kaum Samud, ya. Kaum Samud ini, ya, kaumnya Nabi Saleh, ya, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, terletak di dua kota, Madain Saleh dan Petra, ya, di Yordan. Nah, itu Nabi dagang ke sana, Negeri Yaman, Nabi dagang. Ya, di usia yang masih kecil, bayangkan. Dikatakan di dalam Sirah Nabawi 9 sampai 12 tahun. Itu Nabi dagang bersama siapa? Kakeknya. Siapa kakeknya, Kalau kita harus tahu, ya. Kakeknya Nabi. Abdul Muthalib. Muthalib. Sahih. Bukan Abu Thalib. Abu Thalib pamannya. Kakeknya dulu. Ikut dagang sama kakeknya masih kecil. Ya, sampai pergi ke utara, coba bayangkan, sampai ke Yordan. Yordan itu kan jauh dari kota Mekah di peta. Dagang ke sana, apa buktinya? Buktinya adalah hadis Nabi SAW. Ya, dalam Sirah Nabawi, ya, dijelaskan bahwa Nabi berhenti sejenak di bawah pohon, di tengah-tengah gurun pasir, sehingga pohon tersebut diberikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang tidak mati. Hanya ada satu pohon di tengah padang pasir. Coba bayangkan, pohon itu disebut dengan as-sahabi, ya. Pohon disebut dengan pohon sahabi. Orang Indonesia bilangnya sahabi, ya. Sahabat, sahabi, ya. Itu diabadikan sampai sekarang. Mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini bukti bahwa Nabi SAW pernah ke sana, ke Yordan, sampai ke Yordan. Dan ngapain? Dagang, ya. Masih kecil udah diajarin dagang oleh kakeknya, ya. Ketika berumur, ketika pamannya meninggal dunia, ya kan? Kakeknya ya, kita bicara kakeknya meninggal dunia, lalu berdagang, masih menjadi pedagang, lalu di umur 25 tahun menikah dengan atasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang janda umur 40 tahun. Ada yang tahu siapa namanya? Khadijah. Ummu Khadijah. Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah bintu Khuwailid, umur 40 tahun, janda, karena melihat ini ada pegawainya yang luar biasa, kerjanya jujur, amanah, ya, bukan dinaikin jabatan, tapi diangkat derajatnya untuk bisa menikah dengan atasannya, ownernya. Bayangkan, ini suku Quraisy ini, ya, terkenal dengan semangat berdagangnya. Ya, apalagi Nabi SAW disifati Al-Amin. Ya, maka Khadijah itu luluh hati menikahi, ya, bawahannya Nabi SAW, dan otomatis Nabi SAW menjadi apa? Jadi bosnya, kan begitu. Jadi ownernya, berdagang, punya usahanya besar, cabangnya di mana-mana, perdagangan tersebut, ya. Karena Khadijah sangat pintar untuk, ya, perniagaan. Nah, di umur 25 sampai 40 tahun. 40 tahun Nabi diutus, ya, menjadi seorang nabi dan rasul. Maka Nabi meninggalkan,
ya perdagangannya. Berarti dari 25 ke 40 ada berapa tahun? 15. 15. Ngapain aja 15 tahun Nabi belum jadi Nabi dan Rasul, ngapain aja? Berdagang, Dagang. ya, jadi pengusaha. Ya, ini poin penting. Kalau anak kita ya harus dididik dari kecil, mau jadi apa? Diarahkan jadi dokter, udah fokus jadi dokter. Ya, jadi apa? Jadi pengusaha, fokus jadi pengusaha. Jangan bahasa orang kitanya pilih sana pilih sini, ya nggak jadi apa-apa. Ya, Nabi spesialis berdagang dari kecil sampai dewasa. Di umur 40 tahun pensiun. Ya, nggak dagang lagi. Tapi bagaimana dengan bisnisnya? Tetap berjalan. Ya, dia perintahkan bawahannya untuk apa? Mengurusi usahanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada royalti yang didapatkan. Nah, dari situlah untuk menafkahi ya ke 10 atau ke 11 istrinya. Ya, dari hasil ghanimah juga demikian. Nah, ini menunjukkan kalau Nabi itu bukan orang sembarangan, Umat. Ya, katanya orang miskin. Orang Islam itu orang miskin, nggak bisa usaha. Padahal nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pintar untuk menjadi pengusaha. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Pahimna insyaallah. Ya, jadi ini ayat yang kedua. Pelajaran buat kita. Sangat berharga pelajaran ini. Berikutnya ayat yang ketiga. Al-ayah salasa, ya, ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, "Falya'budu rabb hadzal baiti." Artinya apa, Cuman? Maka hendaklah mereka menyembah Hendaklah mereka pemilik rumah Tuhan ini. rumah Ka'bah. Iya. Ya. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Nah, ini sebenarnya pengingat ya buat kita. Ketika Allah Ta'ala memberikan sebuah nikmat, apapun bentuknya. Ini suku Quraisy dikasih nikmat ini. Dikasih kemudahan. Kan di footnote dijelaskan kan, dalam perjalanan dapat jaminan keamanan dari penguasa negeri-negeri yang dilaluinya. Itu nikmat, Ummahat. Ya. Kita bisa dagang, Ummahat bisa dagang, sekarang bisa melalui online shop. Ya, itu nikmat. Ya, perizinan ini, perizinan itu dipermudah. Ini suku Quraisy nih yang dirasakan oleh suku Quraisy. Ya. Maka jangan sampai kacang lupa dengan kulitnya. Allah perintahkan falyabudu. Ya, maka hendaklah sembahlah. Mereka menyembah Tuhan, Rabb. Ya, yang menciptakan, yang memberikan rizki kepada mereka, yang memberi makan kepada mereka, yang menggerakkan hati para pembeli untuk membeli barang dagangan mereka. Ya, kalau bukan karena Allah, lu karena siapa? Pasti karena Allah yang memberikan, menggerakkan hati. Ya, untuk kita bisa membeli barang dagangan, ya, orang tersebut, ya, makanya laris manis dagangannya, ya, usahanya lancar, ya, maka hendaklah sembahlah Allah. Siapa Tuhan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang memiliki Ka'bah. Rumah ini yaitu Ka'bah. Kenapa Allah menggunakan kata hadzal baiti, rumah ini Ka'bah? Karena kita tahu bahwa suku Quraisy ini bertawaf. Ya, sebelum datangnya Islam kan mereka bertawaf. Ya, mereka itu penyembah monoteisme pada asalnya, menyembah kepada satu Tuhan. Tuhan mereka adalah
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mereka menjadikan tandingan-tandingan dengan membuat patung orang-orang salih. Maka Allah mengingatkan, ini loh yang membuat Ka'bah ini siapa? Nah, pertanyaan Ummahat, siapa yang membuat Ka'bah? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, karena agama suku Quraisy ini adalah apa? Millata Ibrahim. Ibrahim. Iya. Ya, kalau orang bilang namanya agama Hanifiyah. Hanifiyah itu adalah agama yang hanif. Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Membuat Ka'bah ya untuk ya menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim punya apa? Suhufi Ibrahim. Mereka harus tahu, suku Quraisy, ada syariat Nabi Ibrahim yang ada pada lembaran-lembaran yang ditulis oleh Nabi Ibrahim melalui ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tata cara tawaf, sa'i, lempar jumrah, ritual ibadah haji itu bukan dari Islam, bukan dari yang dibawa Nabi Muhammad. Dari siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Peristiwa sa'i dari Safa ke Marwah itu kan siapa? Ibunda Hajar. Ya. Dia lari ke sana cari minum. Wah, sedih kalau kita dengar ceritanya. Ya, itu syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya sembahlah ya Rabb yang menciptakan ini, pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat di sini falyabudu itu ada yang namanya lam amr. Ummahat nanti belajar di kelas ba ya. Ya. Bahkan masih jauh sebenarnya. Lam amr ini adalah sebuah perintah, kata perintah pada kata kerja. Ya. Maka mereka hendaklah menyembah, sembahlah. Ya. Rabb yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah, dan Rabb tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya ummah, yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan jodoh Allah, yang memberikan kelancaran kehidupan di dunia ini adalah Allah. Ya. Tapi dalam masalah uluhiyah, pengesaan, mereka ya menyimpang. Ya. Tapi di zaman ini ada orang ngakunya Islam, tapi nggak percaya rezeki itu dari Allah. Jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, ada anak zaman sekarang kalau ditanya, wah rezeki itu mah harus dari diri sendiri, ya, bukan dari Allah. Ya, kalau rezeki dari Allah, buktinya saya belum dapat rezeki. Ya, kalau jodoh itu di tangan Allah, sampai sekarang saya belum dapat jodoh. Ya, nah ini berarti lebih parah pemikirannya dibandingkan kafir Quraisy. Ya, lebih kafir daripada kafir Quraisy. La haula wala quwata illa billah. Dia nggak percaya takdir, dia nggak percaya menciptakan langit dan bumi Allah. Ya, ini lebih parah daripada kafir Quraisy. Kafir Quraisy saja sudah kekal selama-lamanya di neraka. Apalagi orang-orang yang macam lebih parah daripada kafir Quraisy. Mungkin akan bertetanggaan dengan Qarun, Haman, Fir'aun, ya, di dalam neraka jahanam. La haula wala quwata illa billah. Ya, maka ini yang penting ayat ketiga, perintah untuk menyembah tauhid ya kepada Allah. Ya, bagi suku Quraisy. Yang terakhir ummahat ayat yang keempat. Ya, di ayat ketiga itu tidak ada pembahasan lebih detail karena di kelas
E ini tidak membahas kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ya. Kita masuk ke ayat yang keempat, Ummahat. Silakan. Di sini ayatnya berbunyi, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya apa, Ummahat? Yang telah memberi makanan kepada mereka, makanan kepada mereka untuk mengenakan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ya, Masya Allah. Ya. Perhatikan Ummahat di sini. Alladzi adalah isim mausul. Artinya adalah kata penghubung, kata sambung. Ya. yang Yaitu atau yang telah at'amahum dari kata at'ama yut'imu, atau memberi makan, Makanan. bukan memakan tapi memberi makan, mengkasih makan kalau bahasa gitu, memberi makan, yaitu yang telah memberikan kepada mereka makanan untuk milju' dari kata jau'an yang artinya lapar. Mereka itu dikasih makan, Ummahat, agar mereka itu tidak lapar. Siapa mereka? Suku Quraisy. Yang lain pada kelaparan. Suku-suku yang lain pada kelaparan di zaman itu, zaman jahiliyah. Ya. Zaman paceklik itu dari generasi ke generasi, zaman paceklik itu ada, Ummahat. Kekeringan, susah makan, nggak ada makanan, nggak ada minuman, dan bahkan di zaman Nabi, saat Nabi hidup pun pernah terjadi paceklik. Ya. Sampai Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar, kasih tahu ada makanan tidak di rumah Abu Bakar. Kasih lihat, perutnya diganjel dengan batu. Lalu Abu Bakar kasih tahu, oh iya saya juga diganjel dengan batu perut saya. Ngadu kepada Nabi SAW, diketuk pintunya, ada makanan atau tidak. Pas dibuka, ditanya, maka jawabannya nggak ada. Lalu Nabi membuka bajunya, ternyata kanan dan kirinya diganjel dengan batu. Ya, subhanallah. Itu zaman paceklik. Dan itu terjadi terus-menerus di mana? Di Jazirah Arab. Nah, taunya dari mana? Lihat saja pada zaman sekarang kalau umat umroh gitu ya. Ya, lihat makanan di sana. Dari mana? Ya, gandum dari India, beras dari India, impor semua, nggak ada makanan, Ummahat. Ya, nggak ada makanan di sana. Ya, yang ada hanya kurma. Ya, itu pun pengusaha-pengusaha kurma. Ya, kalau orang-orang biasa nggak ada usahanya. Ya, pertaniannya nggak ada. Ya, maka dari itulah Allah yang memberi makan. Allah kasih rezeki. Ketika jualan barter antara barang-barang suku Quraisy dengan apa? Dengan inab, anggur yang ada di Syam, terkenal dengan anggurnya. Ya, yang ada di Yaman, mereka menukarkan dengan apa? Ya, al-ghanam, al-qabsh, ya, domba mereka dan lain sebagainya. Barang dagangan ditukar barter. Ya, sehingga mereka itu nggak kelaparan, suku Quraisy. Orang-orang suku-suku lain kelaparan, suku Quraisy tidak kelaparan. Ya, min ju' wa amanahum min khauf. Dari kata amana, ya. Amana yu'minu. Ya, artinya apa? Di sini dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ya, mungkin banyak orang memahami, ya, amanah itu kan beriman, betul.
Dari kata iman, amana, yu'minu imanan. Ya, kenapa dari keimanan artinya bisa keamanan? Ya, karena iman dan aman itu adalah sebuah akar kata yang sama, umahat. Ya, sinonim. Ya, orang yang beriman akan diberikan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keamanannya? Masuk surga, dijauhkan dari siksa Neraka. api neraka. Neraka. Ya, di dunia Allah janjikan apa? Rizki. Ya, kehidupan yang bahagia. Itu janji Allah. Jadi tidak perlu kita khawatir, takut miskin, takut nggak punya harta, takut ini, takut itu. Berarti kita belum beriman secara kafah. Kita belum yakin yang menjamin rizki itu. Ya, disertai ikhtiar ya, tentunya ikhtiar usaha maksimal ya. Maka mereka diberikan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyembah Allah pada awalnya, lalu mereka menyimpang ya. Dan mereka diberikan keamanan dari penguasa para negeri dari rasa ketakutan khauf, dari kata khaufa ya khaufu. Khaufa ya khaufu. Ya, artinya adalah takut. Takut yang sifatnya adalah takut yang sifat kemanusiaan ya. Takut nggak bisa makan, itu manusiawi. Takut miskin, nggak, itu manusiawi. Takut dimakan singa, ya itu manusiawi. Ya, dan lain sebagainya. Bukan takut dalam masalah ibadah. Ya, kalau takut dalam masalah ibadah namanya khosyah. Dari kata khosyatun. Dari kata khosyah yakhsha. Artinya takut dalam bentuk ibadah. Takut kepada Allah. Tidak boleh takut kepada makhluk. Ya. Fahimtunna umahat? Nah, insyaallah. Insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Silakan umahat. Berkaitan dengan pembahasan ini ataupun di luar juga boleh. Silakan. Maafi soal? Ya. Ini ada Ibu Nur Hasana, Ibu Tina, Ibu Erviani, Ibu Fira, Ibu Rina, ya Ibu Yuna, ya. Hal min soalin, sekali lagi Anda tanyakan, ada yang ditanyakan? Maafi soal. Maafi soal. Ustaz mau nanya kalau Ya, apa namanya takut penyakit itu termasuk takut apa itu Ustaz? takut sakit, takut penyakit. Nah, Ya, baik. Takut karena terkena penyakit itu pada asalnya adalah khauf tabi'i, takut yang wajar. Ya. Yang wajar yang tidak dikatakan bagian dari kesyirikan atau berdosa, ya. Wajar orang takut sakit. Ya, tapi ada tapinya, Umar. Ya. Kala kita sampai kepada tahapan takutnya itu berlebih sehingga ya kita meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Umpama ya sakit waktu zaman Covid ya. Orang ingin sholat takut ke masjid. Ya. Karena takut terpapar penyakit ya. Penyakit misalnya. Ya. Atau dalam beribadah kepada Allah sehingga dia takut sakit ya.
Nah, ini bisa masuk ke dalam khasyah, takut karena masalah ibadah dan terlarang ini, ya, termasuk bagian yang terlarang, ya. Apalagi kalau dia takutnya ini ya terlalu berlebihan. Padahal di satu sisi sakit itu apa, Mah? Penggugur dosa. Penggugur dosa. Ya. Bukan berarti kita lagi sehat nih nantangin buat sakit, bukan. Ya, kita datang ke rumah sakit ya, ketemu orang-orang yang pada kena flu ya, demam ya, biar nanti ketularan, biar nanti dapat pahala penggugur dosa. Bukan itu yang dimaksud. Saat kita sudah ikhtiar untuk menjaga kesehatan, qaddarallah wa masyafa'al, ternyata kita terkena penyakit, maka ini menjadi penggugur dosa jika kita bersabar. Ya, la tasubbuhumma, jangan mencela yang namanya sakit, umat. Mau sakit demam, mau sakit flu, ya, kita mencela, nggak boleh. Ini gara-gara sakit nih, saya nggak bisa umroh. Gara-gara sakit, saya nggak bisa begini. Ini nggak boleh. Bagian dari dosa juga ini. Ya. Nah, maka khauf itu harus diperinci lagi. Kalau takutnya tidak berlebih ya, takutnya itu untuk menjaga kesehatan saja. Pakai masker. Kenapa pakai masker? Ya khawatir nanti kena terpapar. Oh takut kena terpapar ya. Ya kan kita harus jaga-jaga. Nah ini boleh, silakan. Tapi sampai nggak hadir ya ke masjid, cuman gara-gara apa? Ada yang kena COVID misalkan. Ya padahal kita bisa pakai masker untuk ibadah, ya, dan dibolehkan menggunakan masker saat melaksanakan ibadah sholat. Maka ini berlebih, ya. Nah ini bisa menjerumuskan kita kepada takut yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi ya. Fahim tunna ummahat. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Jazakallah khair. Wa jazakillah khairan. Ya, semoga Allah berikan kesembuhan ya kepada Ibu Nur Hasanah. Sepertinya sedang sakit ya Ibu Nur Hasanah. Ya, syafakillah. Ya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi. Syifaan infa'uka syifaan la yughadiru saqama. La ba'sa tahurun insyaallah. Semoga menjadi penggugur dosa ya bagi beliau. Ya, amin. Allahumma. Ya. Nah, ini menjadi perhatian ya buat kita. Jangan ada rasa takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik, umahat. Oh, saya nggak paham-paham ya. Saya takut salah ngerjain soal. Nah, itu bahaya nih seperti ini. Ya, bahaya. Akhirnya nggak mau belajar, nggak mau ikut ujian. Nah, ini nggak boleh ya seperti ini. Dan kebetulan nih informasi sekaligus mengakhiri pembahasan kita bahwa kita akan mengadakan dan melaksanakan ya ikhtibar akhir sana. Ujian akhir tahun umat. Ya, bukan bonus akhir tahun ya. Ini ujian akhir tahun. Ya, takutnya salah dengar nih ya. Ya, ujian akhir tahun di bulan Desember nanti. Jadi mohon dipersiapkan, materinya tidak akan keluar dari buku Dursul Lughah pada pelajaran pertama sampai pelajaran pembahasan terakhir Ummahat di kelas E. Seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal? Berarti bulan Desember ya Ustaz ya ujiannya. Ya, akhir Desember insya Allah. Nanti kita akan informasikan di grup ya. Di tanggal berapa. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan Ummahat. Ya? Nggak ada pra-ujian dulu. Oh, nggak ada. Karena kita open book ya, boleh buka kitab ya.
Alkitab Amin. maftuh, ya. Ya, kitab maftuh dan semua dipermudah insyaallah ummahat. Ya, Ana memahami kondisi ummahat, ada yang mungkin safar ya, ada yang mungkin ngelonin anaknya gitu ya. Saat ujian, kita pahami insyaallah. Nanti kita kondisikan untuk ikhtibarnya. Ya, baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan ummahat pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya ilmu yang bermanfaat, ya rizki yang halal dan thayyiban, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bagi yang sakit semoga Allah angkat ya penyakitnya. Bagi yang sehat semoga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan bagi kita sehat dan Amin. rohani dan jasmaninya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta Syukran Ustaz. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.